Saya baca buku Om Ho, ternyata luar biasa. Om Ho sudah mendeteksi ada hal-hal aneh. Cara bagaimana menerima baptisan Roh Kudus. Ada golongan umat Kristen yang fanatik dan eksentrik dalam pengajaran tentang Roh Kudus, sehingga mereka menciptakan cara-caranya sendiri yang menyimpang dari Alkitab untuk mewujudkan baptisan Roh Kudus dalam jemaatnya. Kerinduan mereka memang harus dihargai, tetapi kebodohan mereka harus dicelakakan. Jadi ada beberapa contoh yang Om Ho lihat tahun 70, 30, 40 tahun yang lalu. Tepuk tangan keras-keras seolah-olah memanggil burung merpati terbang masuk ke dalam ruangan gereja. Berteriak dan menjerit-jerit keras-keras seperti memaksakan Tuhan. Taruh tangan di atas bahu orang dan menggoyangkan tubuh orang itu. Mengucapkan kata haleluya berulang kali di kuping orang yang didoakan itu dan memaksa orang itu berteriak-teriak haleluya juga. Ada juga yang berkata-kata dengan lidah asing dalam kuping orang yang didoakan itu dan menyuruh dia meniru kata-kata asing itu. Menumpangkan tangan atas kepala orang sambil menggemetarkan tangannya seolah-olah itulah kuasa Roh Kudus yang menjamah dia. Sekarang masih ada ya, bahkan makin gila. Memukul-mukul kursi atau bangku dan berteriak-teriak, kadang-kadang sampai jatuh terlentang di atas ubin. Meniup trompet yang keras seolah-olah itulah nafiri malaikat yang datang untuk membawa baptisan Roh Kudus. Meloncat-loncat dan berdansa-dansi, lari ke sana kemari dalam ruangan gereja karena membayangkan Raja Daud menyambut tabut Allah masuk kota Yerusalem. Demikian juga Roh Kudus masuk ke dalam jemaat. Bermimpi dan melihat visi-visi yang dibuat-buat yang menimbulkan keraguan-raguan dan kebimbangan. Ketawa dan menyanyi dalam roh di bawah anjuran pendetanya atau nabinya, bukan ilham Roh Kudus. Ini buku dibuat tahun 70-an. Ini buku dicetak, dikarang oleh pendiri GBI. Dan ini saya baca buku ini tidak kalah dengan buku yang dikarang oleh Dr. Jeff Hammond dan tidak kalah dengan buku-buku yang dibuat oleh para ahli teologi GBI. Sebelum saya menyampaikan materi ini, apa yang tercantum dalam materi ini, langkah-langkah menerima baptisan Roh Kudus, ini tidak mutlak. Ini urutannya bisa berubah-ubah dan tidak tergantung oleh. Jadi saudara jangan membakukan ini seakan-akan ini yang paling benar. Dalam urutan itu bisa terserah Roh Kudus. Bahkan dalam satu bagian kisah para rasul itu orang yang belum dibaptis itu sudah bisa menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi ini Roh Kudus ini nggak bisa didikte gitu ya. Dan Roh Kudus ini betul-betul luar biasa. Ada orang yang belum dibaptis tapi sudah bisa terima Roh Kudus. Istilahnya apa? Ini hanya garis besar yang menuntun kita, setidak-tidaknya mengarahkan kita kepada tujuannya, ya. Oke? Langkah-langkah menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin ini cocok untuk yang belum dibaptis. Baptisan Roh Kudus berapa kali? Sekali seumur hidup. Kepenuhan berapa kali? Berkali-kali. Baptisan satu kali, kepenuhan berkali. Sama dengan baptisan air sekali, pertobatan berkali-kali. Langkah pertama adalah datang pada Yesus. Kenapa? Karena yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau dibaptis Roh Kudus, jangan datang pada pendeta. Jangan datang pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan yang membaptis. Jadi langkah pertama datang pada Yesus kan? Ya, oke. Ayatnya, ini ada ayatnya nih. Aku membaptis, ini Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Langkah pertama, langkah yang masih mudah adalah datang pada Yesus. Ya. Yang kedua, bertobat dan dibaptis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Bertobat dan dibaptis artinya apa? Seorang harus menyadari bahwa ya gimana ya, tanpa pertobatan tidak ada anugerah.
Dia harus bertobat total, dia harus kembali kepada jalannya Tuhan, dibaptis, baru terima Roh Kudus. Cuman saya tidak membakukan ini. Ada orang yang sebelum dibaptis sudah terima Roh Kudus. Contohnya ibu gembala di tempat ini. Belum dicelupkan sudah berbahasa roh. Artinya apa? Pertobatan itu soal hati, Tuhan yang memberikan recommended apakah dia sudah layak atau belum. Baptisan itu hanya sekedar legalisasi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Baptisan itu legalisasi yang terlihat oleh manusia. Karena sebetulnya baptisan itu bukan sesuatu yang asing di zaman dahulu. Kalau orang dulu mau menjadi bagian dari satu kebudayaan tertentu, dia harus dibaptis. Mungkin Ibu Leni waktu kita ke Bukit Kumran ya, ada peristiwa baptisan kan? Jadi kan, nah itu belum Kristen kan? Tapi dia itu membaptis diri, menyelamkan diri ke air sebagai tanda dia dikuduskan gitu. Jadi perkara baptisan itu sesuatu yang umum, cuma diadopsi oleh kekristenan, oleh Yesus Kristus sebagai sebuah perintah untuk apa? Untuk melegalisasi pertobatan dia, memberikan pertanda lambang bahwa dia sudah bertobat. Maka itu berkali-kali saya bilang jangan ributkan soal baptisan. Amin. Amin. Karena itu dogma masing-masing gereja. Dan ada orang yang mau mati hanya untuk mempertahankan dogmanya. Jadi jangan berantem kita nanti ya. Colek kiri kanan, jangan ribut gara-gara dogma. Boleh nggak baptis pakai bendera? Gereja Bala Keselamatan itu pakai bendera. Bendera melambangkan apa? Panji Tuhan. Masalahnya itu kan media saja. Cuman kembali karena kita di GBI, pertahankan, kita harus diselam. Tapi jangan ribut, hargai juga doktrin gereja lain, ya. Oke, jangan nanti ketemu orang HKBP, aku gak mau salaman apa? Engkau belum dilegalisasi Tuhan. Apa? Baptisanmu cuman percik. Baptisan percik itu melambangkan dari perjanjian lama, memercikkan darah, lambang dikuduskan. Jadi jangan terlalu fanatik. Nah, dengan rasa haus dan pada hari terakhir itu, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi maksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, nah, saya ingin mengkoreksi dikit. Memang banyak pendeta setuju dengan rasa haus ini. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya begini. Dia langsung memberikan sebuah gambaran. Kalau engkau mau dibaptis Roh Kudus, buka mulutmu lebar-lebar. Rasakan menikmati airnya Tuhan. Ya. Dan mulai gerakan lidahmu seperti engkau merasakan. Nah, gini, gerakan lidahmu. Nah. Bicara. Ya. Bisa, dan itu terjadi. Itu ada loh, kalian gak percaya, itu ada. Karena kenapa? Terjadi sebuah kerancuan pola pikir, mereka berpikir bahasa roh, karunia Roh Kudus, itu sesuatu yang super. Sehingga apa? Orang kalau gak punya bahasa roh, merasa tidak powerful, tidak hebat gitu. Akibatnya apa? Dengan segala macam cara orang berusaha mendapatkan bahasa roh, bahkan kadang-kadang dengan alasan yang gak masuk akal. Saya baca beberapa situs dari gereja-gereja Reform, gereja Protestan, mereka mencela bukan baptisannya, tapi caranya. Mangap, serahkan lidah pada Tuhan, tutup matamu, gerakan lidahmu. Baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus yang kasih, nggak ada peran lidah kita untuk menggerakkan diri. Itu biarkan Roh Kudus yang menggerakkan. Tanya Friska, ada kamu? Dongan sapar kila, nggak ada. Oh parmitu, lisoi, nggak ada. Bergerak sendiri. Kenapa? Karena dalam penguasaan Roh Kudus. Jadi kita nggak usah nanti engkau nggak dapat, bukan berarti engkau nggak suci. Engkau nggak hebat, mungkin belum saatnya, mungkin di mata Tuhan ya belum waktunya. Ya coba lagi lain kali, atau setiap hari engkau berdoa. Bukan berarti, waduh aku nggak kudus. Engkau ntar menyesal, engkau berkata gini, yang lain dapat, aku ini nggak kudus, aku nggak. No, jangan menghakimi dirimu karena engkau nggak dapat baptisan Roh Kudus. Ngerti? Nanti kita ngeliat ada 2 contoh di Alkitab, yang Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul tidak mencatat. Ketika orang
dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Ya. Minta doa dengan tiada berkeputusan. Artinya apa? Lihat ayat ini baik-baik. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Seterusnya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa? Standar mintanya tuh apa? Seperti ini. Ini kalimat dalam tensinya gini. Minta berulang-ulang sampai diberi. Cari berulang-ulang sampai mendapat. Ketok berulang-ulang sampai dibukakan. Ingat perumpamaan hakim yang jahat? Itu perempuan minta terus. Apa kata hakim itu? Daripada dia menyusahkan aku kasih saja. Seperti itu Tuhan. Dia pengen kita tuh tingkat kesungguhannya itu sampai membuat dia itu yakin bahwa kita itu betul-betul butuh itu. Kalau Edo hari ini saya cekek. Nah, ya cekek. Kira-kira dia butuh apa? Oksigen kan? Oksigen kan? Lagi sedikit mau nggak saya kasih duit? Dok, HP. Dok. Laptop. Pasti nggak mau kan? Dok, makasih ya. Jadi, jadikan ketika engkau doa, permintaan itu menempati prioritas paling utama. Seperti begini, kemarin saya contohkan di ruang doa ya. Seperti perempuan pendarahan itu. Dia berusaha menerobos kerumunan orang hanya untuk menjamah jubahnya. Sebetulnya bukan jubah Yesus berkuasa, tapi iman dia yang bertemu dengan kuasa Tuhan nyambung. Nanti minggu, besok saya kasih artikel dari Pak Eras. Kita anggap 10 hari ini hari keramat untuk Roh Kudus. Akibatnya apa? Di mindset kita hanya 10 hari itu kesempatan kita mendapatkan Roh Kudus. Lewat hari itu, gua tutup dan tunggu setahun lagi. Saya nggak dapat di hari ke-10 itu, saya dapat di hari yang lain. Hilangkan image bahwa 10 hari ini hari keramat, hingga kau begitu mengerahkan segala macam cara, dan kau berpikir Tuhan itu lebih maksimal di 10 hari ini. Kalau demikian, untuk apa hari-hari lain? Kesalahan kita adalah kita minta ketika 10 hari ini aja. 10 hari nggak dapat, ya udahlah nunggu tahun depan. Salah. Setiap hari minta, pasti engkau dapat. Amin. Amin. Tahun depan saya nggak jamin ada doa 10 hari lagi. Nanti jadi berhala. Doa 10 hari ini apa? Roh Kudus mau dicurahkan. 350 harinya Roh Kudus lagi nganggur. Yesusnya lagi mana? Lagi keliling. Jatah kita hari ini, 10 hari Indonesia hari ini. Ya. Jadi doa dengan tiada berkeputusan. Pernah nggak dengar namanya perempuan namanya Hana? Hana itu mandul loh. Apa yang membuat dia bisa diberikan jawaban? Sampai Imam Eli bilang gini, ini mabuk nih perempuan nih, teler nih. Dia doa, begitu seriusnya dia doa. Sampai Tuhan berikan. Sudahkah tingkatan doa kita untuk minta Roh Kudus? Kerinduan hati kita, kemauan kita begitu kerasnya. Sampai Bapa di sorga mengatakan pada Yesus, baptis dia. Yang terakhir, percaya dan terima. Percaya apa? Saudara, kalau engkau mau terima baptisan Roh Kudus, engkau harus percaya bahwa baptisan Roh Kudus masih berlaku. Amin. Maka itu kemarin kata ada yang nanya, di gereja Protestan ada nggak? Ya kalau dia nggak percaya ya nggak dapat, Pak. Pak kita nanya kan, nggak dapat. Dia nggak percaya ya nggak dapat. Gitu aja, santai kan? Santai, simple. Jadi harus percaya bahwa baptisan Roh Kudus masih berlaku. Saudara, itu berlaku bukan hanya buat kita, buat anak cucu kita, sampai keturunan entah keberapa. Yang penting Tuhan mau panggil orang-orang tersebut. Ada respon. Tadi pagi saya dapat SMS dari rekan saya. Dia tanya gini, Ron, lo tau gak ada 2 pendeta besar jatuh dalam dosa karena perempuan? Tahu. Terus dia kok masih melayani? Nanti neraka gak? Saya bilang tergantung dia mau bertobat atau enggak. Kalau dia bertobat, enggak masuk neraka. Bertobat ya. Kalau dia enggak bertobat,
berulang-ulang dia sampai pada taraf menginjak-injak darah perjanjian. Itu lama kita ngomong. Sampai BB-BB-an, sampai kita email. Artinya apa, saudara? Kalau kita percaya orang tersebut masih punya anugerah Tuhan, dia bertobat, kita yakin dia ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Jangan hakimi. Belum tentu pendeta masuk surga. Amin. Tapi belum tentu juga pemerkosa masuk neraka. Hasilnya bukan saat hari itu dia berdosa atau tidak, di detik terakhir dia tetap percaya Tuhan atau enggak. Masalahnya di situ. Maka itu ada kepenuhan berkali-kali, ada baptis sama sekali. Kepenuhan tuh bisa hari ini kau tiba-tiba waduh, enggak, jatuh, turun naik. Oke, percaya bahwa baptisan Roh Kudus masih berlaku. Amin. Yang kedua, percaya bahwa semua orang bisa menerima baptisan Roh Kudus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Dan ketika Paulus menupang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Camkan itu bahwa baptisan Roh Kudus tidak hanya untuk orang-orang eksklusif, semua kita bisa mendapatkan. Nanti saya akan bicara tentang karunia Roh Kudus, itu beda lagi. Nanti kita akan lihat di akhir bagian ini perbedaan antara bahasa roh di Kisah Rasul dengan bahasa roh di Korintus, itu beda. Maka itu beberapa teolog Protestan banyak mengambil di Korintus, melarang orang-orang berbahasa roh. Ingat, teologi mereka dibangun atas dasar 1 Korintus 14. Sedangkan orang karismatik teologianya di Kisah Para Rasul. Kita akan lihat nanti, ya. Jadi percaya bahwa semua orang bisa menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, ada beberapa pengecualian, kasus khusus. Roh Kudus dicurahkan tanpa disertai bahasa roh. Klik yang pertama. Kisah Rasul 4:31, mari kita buka ayat ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Case pertama, tidak ada laporan ketika tempat itu goyang, mereka penuh Roh Kudus. Lihat, penuh Roh Kudus, langsung dilompati, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lukas tidak mencatat ada gejala baptisan Roh Kudus disertai bahasa roh. Jeff Hammond juga, saya setuju dengan statementnya dia di sini. Jeff Hammond juga menerima bahwa memang ada baptisan Roh Kudus yang tidak disertai bahasa roh. Artinya apa? Kita jangan hanya terobsesi ketika baptisan Roh Kudus konsentrasinya ke bahasa roh. Salah kalau kita mau dibaptis Roh Kudus konsentrasinya hanya ke bahasa roh. Karena kenapa? Karena bahasa roh itu hanya tanda awal. Jadi kalau engkau mau dibaptis Roh Kudus, tidak, tanda kutip ya, itu tapi kasus khusus ya. Sebagian besar Kisah Para Rasul mencatat baptisan Roh Kudus disertai bahasa roh. Tapi hanya 2 ayat yang mencatat tidak disertai bahasa roh. Apakah artinya baptisan Roh Kudus bisa tidak disertai bahasa roh? Kemungkinan bisa. Tapi kita yang hari ini mau didoakan, nanti besok mau berdoa, ya enjoy aja. Jangan sudah punya paradigma, aku terima nggak apa-apa. Yang penting kau minta dibaptis Roh Kudus. Jangan minta bahasa rohnya. Ngerti? Yang kau minta baptisannya, bukan bahasa rohnya. Kalau engkau minta bahasa rohnya, itu membuka peluang buat iblis memanipulasi baptisan Roh Kudus. Karena yang terjadi hari ini adalah orang dipaksa untuk Dipaksa untuk memanipulasi tanda baptisan itu. Sama seperti gini, Edo umurnya belum cukup, tapi sudah naik motor. Naik motor itu dapat SIM berapa umurnya? Tapi Edo memaksakan diri dapat SIM, dia nembak, dapat SIM. Sah nggak? Sah nggak? Kalau polisi tahu tangkap nggak? Bapak, paham nggak sampai di sini? Orang ketika mau terima Roh Kudus, ya itu kan kemarin kan kepenuhan dengan baptisan dalam konteks awal itu bisa sama. Nah kadang-kadang orang
konsennya tuh ke bahasa roh. Apalagi ketika berdoa, sebelah sudah dia masih diam. Kenapa saya tahu? Saya ngalamin. Berkali-kali saya maju, saya nggak dapat apa-apa. Sebelah sudah, saya masih gini. Haleluya. Ayo kita terus percaya. Saya sudah percaya. Saya sudah buka hati. Tapi belum saatnya. Ya sudah. Turun teman saya. Saya diem. Dan saya kadang-kadang merasa tertuduh. Apa yang salah Tuhan denganku? What's wrong with me, Lord? Tapi saya gak putus asa. Kegagalanku, tanda kutip, memaksaku untuk terus mencari Tuhan. Sampai ku dapat dia. Sekali dapat, I get it. Aku dapat Tuhan. Kita kan kadang-kadang rindunya tuh hanya sebuah event. Ngerti gak? Bukan sebuah movement, kegerakan. Ketika ada doa 10 hari, kita rindu kesempatan ini. Seakan-akan hari yang lain tuh gak ada lagi baptisan Roh Kudus. Itu kesalahan kita. Kita terjebak jadi Kristen event. Ngerti gak? Kristen sebuah acara, kita semangat. Setelah itu kita kendur. Enggak jadi sebuah movement, kegerakan. Di mana kita memaksakan diri untuk terus mencari Tuhan. Bukan karena ada sebuah peristiwa, kejadian. Tapi karena setiap hari kita mencari Tuhan. Itu Kristen yang benar. Ingat, ini kasus khusus. Jangan saudara nanti mengaminkan ini. Enjoy saja. Amin. Kalau engkau gak dapat bahasa roh, misalnya jangan langsung merasa, aduh aku ini najis, kotor ya. Tuhan gak mau jamah aku. Alkitab gak mencatat Timotius ada bahasa roh atau tidak. Titus ada bahasa roh. Bahasa roh tidak menjamin efektivitas engkau melayani. Itu hanya memperlengkapi. Saya kasih Edo pisau, belum tentu Edo berani berantem perang bawa pisau itu. Ngerti nggak? Agus saya kasih golok, Gus berantem, belum tentu dia berani berantem bawa golok. Biarpun tuh golok membunuh naga. Tapi kalau emang Agus nyalinya nggak ada, tetap aja nggak ada guna, apa kan? Betul nggak? Artinya apa? Karunia Roh Kudus itu memang diberikan untuk kita, tergantung kita mau mengefektifkannya nggak. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan penyerahan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan taat pada firman, baru efektif. Maka itu akhir zaman banyak orang dikatakan pembuat kejahatan anomia. Artinya apa? Dia tahu kebenaran, dia sudah terima karunia, tapi dia salah gunakan. Saya mau tanya hari ini, jujur. Musik pop itu dosa atau tidak? Ren, kertas merah itu dosa atau enggak? Bu Abed? Kertas merah dosa atau enggak? Fungsi ya? Dosa atau enggak? Pak Sinsin, lilin merah dosa atau enggak? Enggak kan. Tapi ada sebagian orang anti pakai lilin merah. Kan tergantungnya. Kalau mati lampu pakai lilin merah, kita nggak nyembah berhala, ya dia lilin. Betul nggak? Kertas merah, kebetulan aja kita mau hias rumah pakai tempel kertas merah, nggak ada apa-apanya, dosa atau enggak? Ya enggak, kan kadang-kadang ada orang image-nya lilin merah itu penyembahan berhala. Tergantung. Penyembahan berhala nggak harus lilin merah, bisa aja lilin hitam. Kebetulan dewanya kulitnya hitam. Motivasi nempelnya apa? Jangan. Kembali ke soal, bukan kertasnya yang salah, hatinya yang salah. Pisau di tangan ibu-ibu, di tangan tukang ayam, jadi berguna. Di tangan perampok, jadi nggak berguna. Tergantung itu tuh netral. Sama kayak nous itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang menguasai otakmu, pikiranmu, itu yang mengendalikan engkau. Left, heart, cardia, yang mengendalikan hatimu, itu yang membuat engkau menjadi seperti apa. Saudara, ini warna merah dosa nggak undangan seperti ini? Enggak kan ya? Tapi ada pendeta-pendeta kuno bilang ini dosa. Mereka nggak ngerti tulisannya ini dosa. Ini artinya saya nggak ingat, pasti bagus. Happy ya, mungkin setan ini. Nggak ngerti, jangan sok tahu ngomong deh. Pokoknya kadang-kadang nih udah nggak ngerti sok tahu. Ada terus berbahasa roh nggak? Cari sampai dapat. Emang nggak ada, Bu Sari, jangan dicari, nggak ada. Udah saya cek berkali-kali. Kenapa bingung? Dua kasus dalam Kisah Para Rasul yang menyatakan bahwa
baptisan Roh Kudus tidak harus disertai bahasa roh. Dan ini saudara jangan nanti ketika engkau berdoa, nggak apa-apalah. Nah, pokoknya engkau enjoy aja, percaya, lepas, terima, titik. Kan tergantung hati. Saya merasa lebih enjoy kalau saya punya bahasa roh, karena kadang-kadang nanti kita akan lihat kenapa bahasa roh itu perlu diucapkan bagi orang karismatik. Ngerti sampai di sini, ngerti? Jadi orang GBI gini, pengakuan iman GBI menyatakan bahwa diajarkan sesuatu yang nah, di pengakuan iman GBI dikatakan seperti ini. Aduh, saya lupa lagi ini. Nih. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi ini pengakuan iman GBI. Kenapa? Karena para ahli teologi GBI berkesimpulan bahwa perbandingannya itu dari misalnya 10 ayat berkata-kata baptisan disertai bahasa roh, hanya 2 yang mengatakan baptisan tidak disertai bahasa roh. Tapi dalam catatannya dicantumkan bahwa tidak harus iman GBI mengakui bahwa baptisan ada tanda bahasa roh. Tapi dalam prakteknya tergantung Roh Kudus yang mengerjakan. Amin. Saudara, entah jadi pendeta jangan paksa orang untuk berbahasa roh. Edo, ketika engkau nanti tumpangkan tangan ke orang, jangan paksa speak. Sakit antung. Speak. Iya bang, good. Enggak. Dan saya nggak mau di gereja ini jemaat nanti menumpangkan tangan, dorong orang. Saya nggak mau saudara jangan ikut-ikutan gaya pendeta yang memang mungkin asli tapi mungkin juga enggak. Biasa aja lah. Kita orang karismatik suka lihat yang spektakuler tumbang. Wih, dia tumbang lu, dahsyat. Enggak. Tumbang nggak ada pengaruh. Yang pengaruh itu buah roh. Orang yang tumbang belum tentu pula nggak berzina, nggak pikiran kotor, nggak bikin dosa lagi, betul? Tapi orang yang diam belum tentu dia berdosa lagi nanti. Mungkin dalam hatinya dia pulang, dia tetap berkobar-kobar. Kan hati itu nggak ada yang bisa baca. Setan bisa baca hati kita nggak? Nggak bisa. Kalau kita menyerahkan hidup kita, hati kita pada dia, ya kita kasih ke dia, dibaca sama dia. Nggak ada yang bisa baca hati kecuali Tuhan. Maka itu tanda-tanda yang seperti terjadi nanti macam-macam itu bukan jaminan dia lebih hebat. Mungkin pengalaman itu cukup buat dia, belum tentu baik buat saya. Amin. Ingat, jangan membangun sebuah doktrin dari pengalaman. Nah, kita nak belajar di sini. Jadi orang Protestan itu ngambil teologianya dari sini, orang karismatik dari Kisah Para Rasul. Klik yang pertama. Bahasa roh dalam Kisah Para Rasul cenderung menunjukkan tanda awal baptisan Roh Kudus sehingga tidak perlu penafsiran. Saudara baca rata-rata ayat baptisan roh Kisah Para Rasul itu terjadi dalam konteks gereja mula-mula. Dan ketika tanda baptisan roh disertai oleh bahasa roh, tidak perlu penafsiran. Amin. Jadi nanti kalau misalnya Pak Akid dibaptis Roh Kudus, contohnya nggak perlu minta penafsiran, itu tanda awal. Ngerti? Saudara harus tahu kenapa film-film Yesus itu pakai Injil Lukas. Kenapa? Lukas itu dokter, dia berpendidikan, kirim surat Lukasnya itu kepada orang berpendidikan juga, sistematis. Ngerti? Kenapa Markus paling singkat? Markus itu Injil paling tua di antara ketiga Injil. Lukas, Matius, Markus. Itu paling tua. Jadi Lukas dengan Matius mengambil sumber dari kitab Markus. Maka itu kitab Markus banyak persamaannya dengan Matius, dengan Lukas. Yohanes agak beda. Yohanes ditujukan pada orang-orang Yunani, orang-orang yang berpikiran intelek. Maka itu filosofinya kuat, logos. Aku adalah roti hidup, aku adalah air hidup. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas tidak menekankan pembangunan jemaat, tetapi pemberdayaan untuk pelayanan bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Lihat,
Rata-rata dalam kisah para rasul ditekankan gini, orang yang penuh Roh Kudus kemudian bersaksi. Orang penuh dengan Roh Kudus melayani. Artinya apa? Bahasa roh dalam kitab kisah para rasul itu cenderung menekankan tentang tanda awal baptisan. Dan Lukas tidak menekankan pembangunan. Nanti ini ada di 1 Korintus. Sehingga nggak perlu penafsiran. Lihat baik-baik. Buka 1 Korintus 14. Ini pasal yang penuh dengan jebakan-jebakan. Kita perlu mengeksegesis ini suatu waktu. Saya tidak akan mengotak-ngatik ini secara mendalam. Karena nanti kalau sempat kita harus mengeksegesis kitab ini. Tahu nggak apa eksegesis? Menafsir secara benar. Supaya saudara mengerti doktrin doktrin karismatik Pentakosta itu tidak sembarang doktrin karena hanya dari pengalaman. 1 Korintus 14. Ini menceritakan tentang karunia roh. Lihat baik-baik. Nah, tidak usah dibaca semua, nanti di rumah aja. Lihat baik-baik. 1 Korintus 14 adalah karunia-karunia roh yang diberikan kepada seseorang untuk membangun orang lain, yaitu jemaat. Nah, di sini bahasa rohnya itu bicara soal karunia, bukan tanda awal, ngerti? Sehingga dalam pertemuan ibadah di Korintus, kenapa? Karena jemaat di Korintus itu masing-masing merasa punya karunia, hingga masing-masing ingin kelihatan menonjol, ngerti nggak? Jadi dalam berbahasa roh semua berebut. Soalnya Edo udah usah jadi masing-masing ingin kelihatan menonjol. Akibatnya apa? Melupakan esensi karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Akibatnya terjadi manipulasi bahasa roh. Nggak tertib, ibadah jadi kacau. Karena masing-masing pengen menonjolkan diri bahwa dialah orang yang berkarunia luar biasa. Lihat baik-baik di sini, ya. Perlu penafsiran. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Ini baru titik, baru koma. Jadi artinya nubuat lebih penting nggak? Saya pikir nggak juga. Kalau nubuat itu langsung dimengerti. Betul nggak? Tuhan berkata hari ini dia akan gini. Langsung didengar, ngerti nggak? Bahasa roh, membangun nggak? Nubuat tuh pasti membangun. Membuat jemaat punya pengharapan yang baru. Itu nubuat yang benar. Bukan nubuat. Kalau nubuat melemahkan orang lain, itu membuat orang jadi lemah, nggak membangun iman dia, pulang loyo. Buat harus membangun rohanimu. Nah, dalam kesimpulannya lihat baik-baik. Paulus menegaskan, janganlah orang melarang berbahasa roh. Semuanya harus berlangsung dengan sopan dan tertib. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, ngerti? Dan baca sama-sama. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus ini per kasus. Contoh ini jemaat Korintus, ngerti? Bu Abed berbahasa roh, Alek berbahasa roh, ini berbahasa Tarzan, ini berbahasa roh, bahasa roh. Semua jadi pengen menonjolkan diri. Di grup sini bahasa roh. Bisa dibayangkan kacaunya nggak? Masing-masing ingin kelihatan menonjol. Kan kacau. Kalau sudah begitu bukan ibadah, orang datang bilang apa? Gila, ngerti? Nah, Paulus bilang gini, daripada semua bahasa roh, minta yang ada karunia nubuat. Karena dengan karunia nubuat, langsung dimengerti, langsung membangun jemaat. Ngerti? Nah, Paulus bilang gini, cari karunia nubuat di jemaat Korintus. Nah, tapi jangan melarang orang berbahasa roh. Kenapa? Lihat baik-baik. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bahasa roh itu fungsi utamanya membangun diri sendiri. Kenapa? Dia tidak berdoa melalui pikiran, tapi dengan roh.
Nah, dalam ibadah Paulus bilang seperti ini. Lihat ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Katakan amin. Ibadah karismatik memang rame, norak, tapi dalam kontrol. 1 Petrus berapa saya lupa, pekarunia nabi tunduk pada nabi. Kalau engkau berbahasa roh, bisa diperingatkan. Saya bilang gini, shh. Kalau engkau ngoceh terus, itu bukan bahasa roh asli, itu mengacau ibadah. Keributan dalam ibadah karismatik itu bukan tidak tertib. Sepanjang itu masing-masing berbahasa roh dengan terus, nggak usah over dengan friskal. Itu gila namanya. Biarlah seorang membangun dirinya sendiri asal dalam kontrol. Biasanya pemimpin yang mengerti dalam ibadah, dia nggak akan melarang. Kan ada kadang-kadang orang tuh ketika di jamaah Tuhan tuh pengen pas asal tertib. Apa arti tertib? Ketika ditegur, engkau sadar. Ibu Leni ketika jatuh ditegur, dia tetap masih sadar kan? Sadar, disuruh, oke, udah, tenang dia. Artinya apa? Ibadah karismatik memang rame, penuh dengan suasana emosional, penuh dengan ekspresi jiwani, ekspresi roh, ekspresi macam-macam. Tapi ingat, tertib, terkontrol. Artinya apa? Saudara dalam lingkungan karismatik bebas mengekspresikan bahasa rohmu. Paulus bilang, jangan ada jangan ada orang melarang orang lain berbahasa roh. Ngerti? Kenapa? Bukan bahasa rohnya yang salah, tapi situasi ibadah di Korintus yang membuat kelihatannya bahasa roh menjadi sesuatu yang tidak benar. Karunia itu jadi jelek gitu. Kenapa? Karena orangnya. Nah, bukan bahasa rohnya yang salah, ngerti? Tapi orang Korintusnya dalam bahasa Yunani New Testament of the Greek itu lebay. Lebay. Artinya apa? Norak. Jadi nggak terkontrol. Nah, itu sudah ada di zaman dahulu apa? Orang menstandarkan pertumbuhan rohani berdasarkan karunia roh. Itu salah. Orang yang punya karunia nubuat belum tentu masuk surga. Matius 7, 21, 23. Amin. Yang membuat orang masuk surga apa? Melakukan kehendak Bapa. Bukan karena dia punya karunia, dia bangga. Makanya kalau pelayanan, jangan minta banyak-banyak karunia. Nanti nggak bisa pertanggungjawabkannya. Minta kerendahan hati agar engkau bisa mentaati firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita kan ini ayat yang banyak dipakai oleh karangan, maaf kata teman-teman dari gereja-gereja kuno, nggak boleh bahasa roh. Mereka lupa dalam penutup dari ayat itu dikatakan jangan melarang orang berbahasa roh, karena mungkin dia sedang sedih, sedang punya masalah. Bahasa roh itu membangun dirinya. Betul Bu Leni? Kenapa? Karena ini contoh hidup ketika dia dalam keadaan tertekan, dia berbahasa roh, lama-kelamaan dia terbangun, dia di jamaah Tuhan. Kenapa? Bukan berarti bahasa rohnya berkuasa, tidak. Ketika dia berbahasa roh, dia kontak dengan Tuhan, dia langsung merasakan hadirat Tuhan. Terasa. Saya nggak larang saudara berbahasa roh. Tapi ingatlah, di gereja yang tidak mengakui bahasa roh, kalau mau bahasa roh, pelan-pelan saja. Jangan di bis. Karena kayak bilang gini, Bapak turun di mana? Ngapa? Sungai Pinyu depan ada kantor polisi. Turun nih Pak, yuk. Kenapa? Daripada penumpang yang gebukin Bapak, ngapa turun? Saya berbahasa roh ketika saya di bis, ketika malam-malam, ketika sopir ngebut, saya berbahasa roh. Tapi nggak terlalu itu sopir yang aturannya tenang jadi salah nginjek rem. Dia mau nginjek rem jadi dia injek gas, mati semua. Sampai di surga Tuhan bilang gini, gara-gara lo. Paham? Jadi camkan, ini bukan bahasa rohnya yang salah. Kisah para Rasul itu bahasa roh untuk tanda awal. 1 Korintus itu untuk membangun jemaat.
Dua versi. Pertama, kalau dia ditafsirkan membangun jemaat secara keseluruhan. Kalau nggak ditafsirkan, membangun diri sendiri. Minimal rohnya itu kontak dengan Tuhan. Terjadi sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka itu bahasa roh. Saya lebih setuju dikatakan bahasa doa.